Ya, firman Tuhan yang sering didengar, saudara. Ya, Efesus 2 ayat yang ke-8 beginilah firman Tuhan. Karena dengan anugerah itu kamu diselamatkan oleh sebab iman, maka hal itu bukannya pekerjaan kamu, melainkan karunia Allah. Puji Tuhan, dipersilahkan duduk. Ya Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita tahu kitab Efesus ini dituliskan oleh Rasul Paulus dan dikirimkan kepada sidang jemaat yang ada di kota Efesus. Yang kita tahu bersama bahwa kota Efesus ini adalah suatu kota yang besar, ya, kota maju, kota yang modern pada masa waktu itu. Dan kota Efesus ini adalah merupakan ibu kota yang ada di Asia Kecil. Dan juga kota Efesus ini merupakan kota terpenting, ya, pada waktu itu. Karena di sana menjadi pusat perdagangan, pusat kebudayaan, pusat keagamaan, dan pusat politik, saudara. Ya, bahkan di kota Efesus ini juga merupakan salah satu pusat daripada penyembahan dewa-dewa Yunani. Yang di Efesus itu terdapat kuil daripada Dewi Artemis yang mereka percaya bahwa Dewi itu adalah sebagai Dewi kesuburan. Sehingga kota ini dikenal sebagai pusat penyembahan berhala. Nah, orang-orang Efesus ini, saudara, mereka sangat bergantung pada kuil Artemis. Ya, perekonomian mereka di sana bergantung dengan kuil ini karena ya pasar atau tempat mereka berdagang berusaha ada di sekitaran kuil ini. Jadi penduduk lokal daripada kota Efesus ini mereka sangat bergantung kepada dewa Artemis yang mereka percaya sebagai dewa kesuburan, ya, yang membawa berkah dalam kehidupan mereka, ya. Sehingga Tuhan mengutus akan Rasul Paulus untuk melayani di sana, saudara. Ya, untuk menyelamatkan akan orang-orang kafir yang ada di kota Efesus sehingga mereka boleh masuk di dalam iman kepada Tuhan, ya. Menjadikan mereka orang-orang pilihan dan mereka dipanggil supaya mereka bertobat kepada Allah, ya. Membawa kehidupan mereka orang-orang Efesus dari gelap masuk kepada terangnya Tuhan dan mereka boleh mengenal akan Kristus, ya. Paulus di sana dia tinggal kurang lebih 2 tahun ya saudara, dia melayani di kota Efesus. Dan pelayanan daripada Rasul Paulus di sana terbilang berhasil karena di sana dia berhasil membawakan akan Injil, ya. Di sana banyak orang yang boleh diselamatkan lewat pemberitaan daripada Rasul Paulus, ya. Akan tetapi dari pelayanan yang Rasul Paulus kerjakan, ya, buah-buah pelayanan, kesuksesan daripada Rasul Paulus, ya, akhirnya membawa para Rasul Paulus kepada suatu konsekuensi yang besar, ya, akibat daripada, ya, karena dia mengikut Tuhan, karena dia melayani pekerjaan Tuhan, ya, dia menjadi pengikut Kristus sehingga dia ditangkap dan dia dimasukkan dalam penjara, ya. Namun semangat pengembalaan daripada Rasul Paulus ini tidak surut, saudara, ya. Di balik penjara, di balik jeruji besi, ya, kasihnya bahkan tanggung jawabnya kepada sidang jemaat Efesus itu tetap ada, ya, tetap nyata, saudara. Jadi walaupun dalam keadaan terpenjara, Rasul Paulus tetap mengirimkan suratan kepada sidang jemaat yang ada di Efesus untuk menguatkan, menasehati dan mengajar sidang jemaat di sana. Nah, Rasul Paulus menjelaskan bahwa mereka adalah merupakan satu tubuh di dalam Kristus. Dan kehidupan mereka harus hidup sesuai dengan identitas yang Rasul Paulus ajarkan dalam kehidupan mereka, ya. Sebagai orang yang sudah hidup di dalam Kristus, sebagai orang yang percaya. Nah, pada pasalnya yang kedua, saudara, dalam kitab Efesus ini Rasul Paulus lebih dahulu menjelaskan tentang keadaan manusia, ya, saudara, di mana manusia yang sudah mati secara rohani akibat daripada dosa, manusia yang hidup menurut akan jalan dunia, menurut akan adat istiadat dunia, manusia yang hidup oleh hawa nafsu tubuh mereka, saudara, dan pada akhirnya membuat mereka boleh ada di bawah murka Allah. Akan tetapi karena Allah yang begitu yang kaya akan rahmat, ya, karena besar kasih Tuhan dalam kehidupan kita manusia, sehingga, ya, kehidupan manusia
boleh dihidupkan kembali beserta dengan Kristus. Ya. Yang dahulunya kita manusia ini telah berbuat dosa dan hilang kemuliaan. Ya. Yang tadinya kita ini sudah mati akibat dosa dan menjadi anak-anak durhaka, tapi oleh karena kasih-Nya sehingga kita menjadi anak-anak angkat-Nya Tuhan. Ya. Kita boleh ditebus oleh Tuhan dan menjadi sewaris dengan Dia. Karya keselamatan itu boleh menjadi bagian kita. Dan itu merupakan anugerah Allah yang terbesar dalam kehidupan kita. Ya. Kalau Efesus 5 ayat yang kedua, Efesus 2 ayat yang kelima, oleh sebab anugerah kita diselamatkan, ya, saudara. Nah, Bapak Ibu, di dalam ayat pokok kita pada Efesus 2 yang ke-8, Paulus katakan bahwa keselamatan itu karena anugerah daripada Allah yang dikerjakan oleh Allah sendiri oleh sebab iman kita. Jadi bukan karena perbuatan kita, bukan karena kekuatan kita, tapi murni pemberian daripada Allah. Ya. Dan di ayat ini menegaskan bahwa keselamatan manusia, terlebih pada zaman gereja atau zaman anugerah, bukan berasal daripada manusia. Semuanya itu adalah anugerah daripada Tuhan. Pada zaman gereja atau pada zaman di mana kita hidup sekarang, Allah menetapkan jalan keselamatan dalam kehidupan kita. Ya, secara jelas dalam Kisah 2 ayat ke-37-38, ya. Hendaklah kamu bertobat, berbaptis dan memperoleh anugerah Roh Kudus. Ya. Itu adalah jalan yang Tuhan tunjukkan dalam setiap kehidupan kita. Nah, dari ayat tersebut kita dapat lihat bahwa untuk menikmati karya keselamatan, kita harus melewati jalan yang sudah ditentukan oleh Tuhan itu. 3 hal penting yang harus kita jalani dan harus kita lakukan, saudara. Ya, yang pertama yaitu bertobat sebagai langkah awal kita menuju pada perubahan hidup. Ya, dan selanjutnya ketika kita bertobat, kita memberi diri untuk dibaptis, ya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai jalan keampunan dosa, dan barulah kita menerima anugerah Roh Kudus. Kita hidup baru dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, saudara. Kita sebagai orang yang menerima anugerah Allah, ya, seharusnya kita merespon akan anugerah tersebut, ya, dengan kita melakukan akan 3 hal tadi, ya. Mau tidak mau, suka tidak suka, ya, apalagi kepada kita orang-orang kabar pengantin yang Tuhan sudah bukakan rahasia pelajaran itu, ya, kita harus lakukan, saudara. Harus kita lewati, tidak boleh terlewatkan, saudara. Ya, karena kalau melihat zaman sekarang, saudara, banyak orang yang tidak mau merespon akan anugerah Allah tersebut. Ya, disuruh bertobat, tidak mau bertobat. Disuruh baptis, tidak mau baptis, ya, apalagi mau terima ini anugerah Roh Kudus, ya. Sedangkan anugerah Roh Kudus itu dikerjakan oleh Roh Kudus, oleh Tuhan sendiri, ya. Kalau bertobat dan berbaptis itu masih dalam keadaan kita manusia, ya. Kita manusia kerjakan, saudara, ya. Apa orang mau baking atau nyanda itu terserah orang, ya. Tapi anugerah Roh Kudus itu adalah pemberian daripada Tuhan. Tuhan yang kasih, saudara. Ya, Tuhan sendiri yang memberikan itu dikerjakan oleh Tuhan Allah. Ya, hamba Tuhan hanya membantu penyerahan saja. Tapi untuk memperoleh anugerah Roh Kudus itu tergantung dengan cara kita meminta kepada Tuhan, cara kita menyembah Dia. Ya, kalau dulu kami ketika kami menerima Roh Kudus, ya dengan cara Tuhan kasih pergumulan dulu, saudara. Padahal minta-minta, no Tuhan kita minta, mar bingung dia bicara bagaimana. Cuma sekedar minta-minta, mar bagaimana supaya mau dapat itu. Satu kali Tuhan kasih pergumulan untuk pekerjaan Tuhan sebenarnya, saudara. Ya, mungkin sedang jemaat tahu, cuma gara-gara speaker, saudara. Gara-gara speaker waktu itu kita rasa, duh Tuhan, ini barang ini Tuhan aja pakai for pelayanan, tiba-tiba mau dapat ambil, ya, mau tarik ulang, saudara, ya. Tapi dari hal itu ternyata Tuhan membuat saya untuk menyerah bersungguh-sungguh kepada Tuhan, ya. Ketika pada waktu itu orang pemuda remaja mau bikin doa puasa beston malam, saudara. Ada kata hamba Tuhan bilang kita begini, cukup ngana puasa, kau berdoa minta Pak Tuhan supaya Tuhan kasih. Jadi pas waktu itu memang dalam keadaan hancur hati, kita berdoa Tuhan, minta Tuhan kalau boleh juga kita suka mau rasa itu karunia ini baptisan roh, saudara.
Pada malamnya di saat beston, pas penyembahan, kita sudah tahu tapi model penyerahan itu sebagaimana rupa, saudara. Pokoknya kita tahu tapi muka so basah, saudara. Kaki-kaki tuh Tuhan bawa sampai kita boleh berkata-kata dengan bahasa lain, saudara. Ternyata dari hal itu Tuhan boleh berikan. Nah, itu anugerah Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Tuhan beri sekedar dengan kemurahannya, saudara. Ya. Jadi kalau belum ada yang punya akan baptisan roh, minta. Kalau boleh puasa Pak Tuhan. Ya, dengan caranya Tuhan pasti Tuhan kasih. Yang penting minta dengan bersungguh-sungguh, minta dengan doa, ya, agar supaya kita bisa memperoleh akan anugerah Roh Kudus itu. Ya, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kehidupan kita harusnya bersyukur. Kita boleh ada di zaman gereja ini, di mana keselamatan atau anugerah Tuhan itu diberikan kepada semua orang. Yang awalnya Tuhan datang kepada milik kepunyaannya, yaitu bangsa Israel, saudara. Tetapi mereka menolak dia. Itu orang mesti berterima kasih, saudara, ini bangsa ini. Kalau dia hanya tolak Pak Tuhan Yesus, mungkin itu karena keselamatan tidak menjadi bagian kehidupan kita, ya. Sehingga kesempatan itu boleh terbuka lebar dalam kehidupan kita, ya. Seandainya kalau misalnya orang hidup di zaman bapa atau zaman anak, ya, so pasti orang yang akan mau terima, ya. Apalagi orang ini dikatakan sebagai orang kafir, saudara, ya. Tidak akan menerima yang namanya keselamatan itu. Kita tahu bersama bahwa kita tahu bersama bahwa hukum yang berlaku pada zaman bapa dan zaman anak itu berbeda, ya. Di zaman bapa orang diselamatkan atau dibenarkan hanya oleh karena iman atau percaya kepada Tuhan, ya. Ditambah dengan sunat, ya. Dan itu hanya berlaku kepada satu keluarga, yaitu keluarga Ibrahim, ya. Dan selanjutnya masuk kepada zaman anak, hukum yang berlaku pada waktu itu yaitu Taurat beserta dengan syariatnya dan diakhiri dengan baptisan air, saudara. Ya, dan itu berlaku hanya kepada satu bangsa, hanya kepada bangsa Israel. Nah, kepada kita, ya, Tuhan berikan kesempatan kita yang hidup di zaman Roh Kudus ini, ya, hukum yang berlaku adalah hukum anugerah dan kebenaran, sebagaimana berdasarkan Kisah 2 ayat 37-38 tadi, saudara. Ya, jadi itu terbuka bagi semua bangsa, kepada semua orang yang ada di dunia, kepada siapa yang mendengar akan kebenaran firman Tuhan. Ya, zaman bapa, zaman anak itu bukan sekedar fase sejarah keselamatan atau perubahan karya keselamatan yang Tuhan kerjakan, melainkan menjadi teladan rohani yang menuntun kehidupan kita untuk memahami akan kehendak Allah. Ya, itu menjadi teladan rohani agar kita bisa memahami secara utuh apa yang menjadi maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, teladan ini yang menjadi dasar dalam kehidupan kita untuk kita hidup di zaman Roh Kudus ini, ya, agar kehidupan kita ini tidak kehilangan arah, ya, dan iman kita boleh dibenarkan, saudara. Ya, dari pemahaman tersebut dapat orang lihat bahwa hukum Taurat itu, ya, sebenarnya Tuhan yang tidak hapus, saudara, tapi melainkan digenapi oleh Tuhan Yesus Kristus di kayu salib lewat pengorbanannya, ya. Hukum Taurat itu menjadi hukum kasih, ya. Dan hukum Taurat itu pada zaman sekarang itu sebagai pelatih, saudara, di dalam kehidupan iman kita. Galatia 3 ayat yang ke-24, ya. Hukum Taurat itu boleh dibaca? Galatia 3 ayat 24. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, ya, supaya kita dibenarkan karena iman. Ya. Hukum Taurat itu adalah sebagai pelatih yang menuntun setiap kehidupan kita agar kehidupan kita ini boleh dibenarkan oleh sebab iman kita. Jadi kehidupan kita bersyukur, ya, boleh hidup di zaman Roh Kudus karena keselamatan itu boleh menjadi bagian kehidupan kita. Sebagaimana kita ini yang saya katakan tadi bilangkan sebagai orang kafir, asing daripada hak orang Israel, tidak berpengharapan, tiada bertuhan, ya, asing dalam perjanjian Allah, tetapi oleh karena Kristus kita boleh direkatkan dengan perjanjian itu. Hak-hak orang Israel itu boleh menjadi bagian kehidupan kita, ya. Sebagaimana Israel itu
menjadi anak angkat, ya, dan telah menerima kemuliaan dan perjanjian yang daripada Tuhan. Ya. Demikian pun kehidupan kita yang mendapatkan hak yang sama menjadi anak-anaknya Tuhan. Ya. Asalkan kehidupan kita turut akan kebenaran firman Tuhan. Ya. Kita melakukan akan setiap apa yang Tuhan sudah ajarkan dalam kehidupan kita. Ya. Bertobat, berbaptis dan memperoleh anugerah Roh Kudus, itu boleh menjadi bagian kehidupan kita. Ya. Ketika kita mengamalkan itu, maka hak itu akan menjadi bagian kehidupan kita. Hak daripada orang Israel, karya keselamatan itu menjadi bagian kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Tuhan Yesus Kristus memberikan kita 4 Injil untuk membangun gerejanya sebagai tubuh Kristus. Dan lewat Kisah Para Rasul ada praktek daripada keempat Injil itu. Nah, 4 Injil ini berisi tentang ajaran, teladan, dan sebagai dasar rohani yang Tuhan berikan untuk membentuk setiap kehidupan kita. 4 Injil ini berbicara tentang pribadi Tuhan Yesus Kristus. Ya. Berisi tentang pengajaran yang Tuhan ajarkan, tentang kerajaan Allah, tentang kasih, bahkan tentang pertobatan, saudara. Ya. Bahkan di dalam 4 Injil berisi tentang teladan daripada Tuhan Yesus, teladan hidup yang Tuhan Yesus kerjakan, bahkan karya penebusan yang Tuhan Yesus kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Dan itu adalah fondasi yang Tuhan berikan bagi kita untuk pembangunan tubuh kita, tubuh Kristus, saudara, yaitu kita sebagai gereja Tuhan. Ya. Dan Kisah Rasul adalah penerapan yang nyata di mana ajaran-ajaran tersebut, ya, akan diamalkan setelah memperoleh akan Roh Kudus itu, ya. Boleh orang lihat di dalam Kisah Para Rasul, saudara, ya, di mana Roh Kudus bekerja, Roh Kudus dicurahkan, murid-murid kehidupan mereka dipimpin oleh kuasa Roh Kudus, mereka memberitakan Injil dengan kekuatan yang diberikan lewat Roh Kudus, saudara. Jadi dapat disimpulkan 4 Injil ini adalah dasar yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita, dan Kisah Para Rasul itu adalah penerapan daripada kitab Injil itu, ya. Penerapan daripada ajaran tersebut, ya, di dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, karena Roh Kudus yang akan membawa kehidupan gereja Tuhan sampai kepada pemahaman yang benar, sampai kita disempurnakan, ya, menjadi pengantinnya Tuhan. Nah, maka dari itu penting dalam kehidupan kita ini untuk memperoleh akan anugerah Roh Kudus, saudara. Kehidupan kita ini harus lahir baru daripada air dan roh. Bahkan kehidupan kita harus beroleh itu anugerah Roh Kudus. Ya, di dalam Yohanes 3 ayat yang kelima, Tuhan Yesus menegaskan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan surga harus lahir daripada air dan roh. Ya, namun masuk kepada kita zaman gereja atau di zaman Roh Kudus ini tidak berhenti sampai di situ, tidak berhenti sampai di baptisan air, baptisan roh, tapi harus meningkat sampai kita mengeluarkan akan anugerah-anugerah roh, memperoleh anugerah-anugerah roh. Ya, kita mengeluarkan akan buah-buah roh, saudara. Ya, kita harus naik sampai ke tingkat yang ke-6 agar supaya nanti kita bisa disempurnakan, saudara. Ya. Dan itu adalah syarat mutlak yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita, ya, kepada gereja Tuhan yang hidup di penghujung akhir zaman ini. Ya. Banyak orang yang cuma berhenti sampai di lahir baru, saudara. Ya. Orang yang berhenti daripada cuma berhenti sampai lahir baru daripada baptisan roh, ya. Kalau diukur di dalam pengajaran kehidupan mereka itu hanya menjadi kanak-kanak yang rohani, saudara. Gereja yang kanak-kanak rohani, kehidupan mereka terancam akan tertinggal pada masa kesempurnaan gereja. Matius 24 ayat yang ke-19. Wahai bagi segala perempuan yang mengandung dan yang menyusui anaknya pada masa itu. Ya. Jadi kanak-kanak rohani itu orang yang hanya sampai pada lahir baru daripada air dan roh, tidak memperoleh akan anugerah-anugerah roh, ya. Tidak akan masuk pada keangkatan gereja. Ya, mereka tergolong kanak-kanak rohani. Kita tahu bersama sifat daripada ya anak-anak, ya, masih suka lapor melapor, cuma suka mendengar firman Tuhan yang
lembut-lembut saja, tidak mau ditemplak lewat firman Tuhan yang keras, masih ada dengki, masih suka bertengkar, saudara. Ya, orang boleh lihat anak-anak, cuma baku apa sadiki, bakal lain. Ya, begitulah anak-anak, saudara. Suka pihak memihak, ya, tidak punya pendirian di dalam pengajaran, ya, dan terlebih tidak tahu membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang daripada Tuhan dan yang bukan daripada Tuhan. Ya. Orang yang kanak-kanak rohani itu rentan, kehidupan mereka, iman mereka itu mudah goyah. Iman mereka itu tidak stabil, ya. Gampang maraju, kena pergumulan sadiki, ya. Pasti mempersalahkan Tuhan, ya. Bahkan orang yang kanak-kanak rohani, kehidupan mereka itu tidak peka dengan suara Tuhan, dengan suara roh Tuhan. Ya. Yang perlu kita ingat ya saudara, bahwa Tuhan tidak akan menikah dengan kanak-kanak. Tuhan akan menikah dengan orang yang sudah dewasa, ya, dewasa rohani ya sudah pasti saudara. Ya. Tuhan tidak menghendaki gerejanya tinggal kanak-kanak, melainkan bertumbuh menuju sampai kepada kedewasaan. Ya. Ibrani 6 ayatnya yang pertama, Rasul Paulus berkata, langsungkan kepada kesempurnaan. Sehingga kita gereja Tuhan terus naik sampai pada kesempurnaan iman. Ya. Kita terus meningkat sampai menjadi pengantin. Ya. Karena kehidupan kita ini sudah ditunangkan. Ya. Sebagaimana di dalam 2 Korintus 11 yang kedua. Sebagai ya, kita ini sudah diperhadapkan. Boleh dibaca 2 Korintus 11. 2 Korintus 11 ayat yang kedua. Ya. Karena aku cemburu kepada kamu dengan suatu cemburuan ilahi, ya. Sebab sudah aku tenangkan kamu dengan seorang laki-laki, ya. Hendak menghadapkan kamu seperti seorang perawan yang suci kepada Kristus. Ya, kehidupan kita ini sudah dipertunangkan, ya. Diperhadapkan seperti seorang perawan yang suci kepada Kristus. Jadi sebagaimana saya sudah katakan tadi bahwa Tuhan hanya akan menikah ya dengan orang yang sudah dewasa. Nah mungkin Tuhan mau menikah dengan anak-anak orang saja. Kalau mau menikah ya mungkin dengan anak-anak ya. Orang bilang pedofil ini ya. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, orang yang sudah dewasa rohani berarti dia sudah sampai pada tingkat iman yang keenam, dia sudah mampu untuk memperoleh akan karunia-karunia roh. Dia sudah merasakan akan jawatan Tuhan. Bahkan dia sudah mampu mengeluarkan akan buah-buah roh, buah-buah yang dituntut Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dapat kita lihat ya saudara, bahwa hal tersebut nyata itu hanya dapat dilakukan pada zaman sekarang ini, di mana pada zaman Roh Kudus, saudara. Di mana setiap karunia jawatan Tuhan, setiap buah roh itu dikerjakan sendiri oleh Allah di dalam kita. Dan itu merupakan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Dan itu juga menjadi suatu ketentuan yang Tuhan tetapkan, harus dan wajib kita peroleh, saudara. Ya. Jadi dalam Efesus 2 ayat yang ke-8 menegaskan bahwa keselamatan adalah anugerah Allah dalam kehidupan kita, yang kita terima melalui iman kita. Nah, iman sendiri itu adalah bagian daripada karunia Roh Kudus, saudara. Tanpa iman, anugerah itu tidak dapat bekerja. Tanpa iman, mustahil ya kehidupan kita manusia diperkenankan oleh Allah, saudara. Ya. Dan kebenaran ini dapat kita lihat bahwa orang percaya kehidupan mereka tidak bergantung pada kekuatan sendiri, tetapi sepenuhnya itu karena karya dan karunia daripada Allah. Nah, ini sejalan dengan yang dikatakan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23 hingga ayat 24 yang menyatakan bahwa Allah sendiri yang menguduskan dan memelihara kehidupan kita, baik roh, baik jiwa maupun tubuh sampai Tuhan Yesus datang kembali. Allah yang memanggil kehidupan kita, Dia juga yang setia akan menyempurnakan setiap kehidupan kita. Ya, Tuhan Yesus berkata bahwa seorang pun tiada dapat datang kepada Bapa jikalau hatinya tidak ditarik oleh Bapa. Artinya
ya, seorang yang sudah mempunyai kerinduan untuk datang kepada Tuhan, itu tandanya bahwa Tuhan sudah mulai bekerja dalam setiap kehidupan mereka, ya saudara. Lewat firman-Nya, saudara. Dan Tuhan berjanji bahwa setiap orang yang datang kepada Tuhan, ya, tidak akan ditolak, saudara. Nah, iman itu, saudara, timbul daripada pendengaran, yaitu pendengaran akan sabda Kristus lewat, ya, firman, sudah pasti lewat firman Tuhan, ya, mendengar akan firman Allah. Dan dari hal ini juga dapat kita lihat bahwa Tuhan itu tidak bekerja sendiri, ya. Dia memakai akan alat, dia juga memakai akan alat-alatnya, ya, yaitu hamba-hamba Tuhan atau kepada kita semua, ya, yang sudah dipilih Tuhan untuk menjadi saksi-saksinya, ya. Bahkan Tuhan menggunakan setiap kehidupan kita untuk menyampaikan akan kabar keselamatan itu. Allah yang memanggil kehidupan kita, Allah juga yang akan mengutus kehidupan kita, supaya anugerah karya keselamatan itu boleh didengar dan diterima oleh orang banyak, saudara. Nah, itu sebabnya sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Dia memberikan perintah yang jelas kepada murid-muridnya pada waktu itu, sebagaimana tertulis di dalam Matius 28 ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-20 dan Markus 16 hingga ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-20, bahwa Tuhan suruh mereka untuk pergi ke seluruh dunia untuk memberitakan Injil, ya, dan menjadikan segala bangsa itu murid-murid Tuhan dan membaptiskan mereka untuk menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, ya. Dengan demikian orang-orang yang percaya bertobat, ya, mereka boleh menerima akan karya keselamatan itu yang Tuhan sediakan di dalam setiap kehidupan manusia, saudara. Jadi di sini nampak bahwa hamba-hamba Tuhan, ya, kita sebagai hamba Tuhan punya peranan penting di dalam karya keselamatan Tuhan, ya. Bukan sebagai sumber keselamatan, tetapi sebagai alat yang dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan kabar kesukaan kepada segala bangsa, ya, melalui pemberitaan Injil, ya. Orang-orang yang percaya bukan hanya sekedar diselamatkan, tetapi kehidupan mereka boleh dipanggil setia hingga akhir dan memperoleh mahkota kebenaran, saudara. Seperti yang dinyatakan oleh Rasul Paulus dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-8. Mahkota itu adalah karunia daripada Allah, ya, adalah anugerah daripada Allah yang menggambarkan kemuliaan dan kesatuan gereja sebagai pengantin Tuhan, ya. Bagaimana dilukiskan dalam Wahyu 12 ayat yang pertama hingga yang kedua. Nah, semua ini menegaskan kembali bahwa keselamatan, panggilan dan kemuliaan itu yang datang dalam kehidupan kita manusia, ya, bukan hasil usaha kita manusia, melainkan semata-mata itu adalah anugerah Allah dalam kehidupan kita. Sebagaimana ditegaskan tadi dalam ayat pokok kita, ya, bahwa hanya oleh anugerah kehidupan kita diselamatkan, ya. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata dalam 1 Yohanes pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-17, bahwa anugerah dan kebenaran itu datang melalui Tuhan Yesus Kristus, ya. Tuhan Yesus itu Dia datang ke dunia sebagai juru selamat dalam setiap kehidupan kita. Dialah yang membawa gerejanya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Maka dari itu marilah kita, ya, sungguh-sungguh memperhatikan bahwa oleh anugerah Allah kehidupan kita ini boleh diselamatkan, dan oleh anugerah yang sama juga kehidupan kita boleh dipelihara hingga sampai kesudahan, saudara. Jadi jangan sia-siakan akan setiap anugerah Allah, ya. Terlebih di momen Natal ini, saudara, ya. Natal itu merupakan anugerah Allah di dalam setiap kehidupan kita. Natal yang biasanya orang rayakan dengan sukacita, ya, dengan penuh rasa kegembiraan, karena kebanyakan orang kan, kalau orang Kristen kebanyakan orang lebih memilih itu mau tunggu itu momen Natal, karena lewat Natal, ya, orang boleh merasakan itu ada sukacita yang besar yang akan Tuhan berikan dalam kehidupan kita, ya. Kita merayakan Natal
bersama dengan keluarga, boleh berkumpul bersama keluarga, kita boleh merayakan Natal, ya, boleh mendapatkan hadiah-hadiah, ya, kita boleh melaksanakan perayaan-perayaan yang ada, saudara. Namun seringkali kita lupa bahwa sebenarnya makna Natal yang mendalam itu adalah di mana Natal bukan tentang apa yang manusia lakukan kepada Tuhan, ya, lewat perayaan dan atau sebagainya, saudara, ya, melainkan tentang apa yang Allah lakukan dalam setiap kehidupan kita manusia. Natal ini menjadi peristiwa penting dalam setiap kehidupan kita, ya, peristiwa penting ketika Allah menganugerahkan keselamatan pada dunia, ya. Natal itu boleh terjadi karena manusia tidak dapat menyelamatkan akan dirinya sendiri, ya. Sebagaimana saya sudah katakan tadi bahwa manusia sudah mati rohani karena dosa, manusia hidup dengan pelanggaran, hidup dengan hawa nafsu, manusia sudah berada di bawah murka Allah, ya. Jadi manusia tidak bisa menyelamatkan akan dirinya sendiri, saudara. Kalau misalnya manusia bisa menyelamatkan dirinya sendiri, maka Natal itu tidak perlu terjadi, tidak perlu kita rayakan. Tidak ada perayaan-perayaan seperti ini. Jadi Natal itu sebenarnya itu untuk kita, saudara, ya. Bayi Yesus itu tidak perlu lahir ke dunia, ya. Dia tidak perlu menderita karena setiap kehidupan kita manusia, saudara. Saya ketika menyusun khotbah ini tadi malam, terus tengah paliam, tiba-tiba kita teringat ini bayi Yesus, saudara, ya. Minta oke apa pun kita teringat. Jadi ada sedikit coba masukkan ini di khotbah, saudara, ya. Ketika saya merenungi tentang bayi Yesus ini, saudara, ya, sedikit membuat sedih, saudara, menyayat hati, ya. Seandainya itu jadi patorang pi anak, saudara, ya. Orang tahu bahwa ini torang pi anak ini yang akan melahir ini, dia yang akan menjadi penyelamat orang lain, saudara, ya. Yang akan menyelamatkan kehidupan manusia, ya. Coba orang bayangkan, saudara. Orang dah lahir kecil, orang lucu sekali ini anak, yang mau besar, pasti orang bercita-cita supaya ini anak jadi orang sukses. Tapi sebenarnya dia ditentukan untuk menderita mati demi menyelamatkan setiap kehidupan kita, ya. Coba orang bayangkan orang itu ada di posisi Maria dan Yusuf, saudara. Orang kan melahirkan Tuhan Yesus, orang tahu bahwa Maria tahu bahwa dia akan melahirkan anak Allah sebagai juru selamat dunia, tapi Maria tidak tahu mendetil bahwa nantinya besar dia akan disiksa, ya. Dia akan mati, tapi dia akan bangkit untuk menebus setiap kehidupan Bapak Ibu saya dan saudara, ya. Jadi saudara, ya kalau mau dibilang jangan sampai kehidupan kita menyalibkan Tuhan untuk kedua kalinya hanya karena dosa kita, ya. Jadi coba orang bayangkan, kalau tong sebikin dosa, tong lia ini tong pi anak, seandainya ini tong pi anak ini kesian, dia yang menjadi penebus dalam setiap kehidupan orang, cuma karena orang pi dosa, saudara, ya. Tuh, ya, Bapak Ibu. Jadi saudara berusaha, saudara, agar jangan sampai orang menyalibkan anak Allah itu kedua kali, saudara. Ya, jangan sampai bayi Yesus itu lahir dalam kehidupan kita, ya. Dia hanya untuk lahir kembali untuk disiksa kembali, saudara. Kasarnya seperti itu. Kalau orang melakukan dosa, ya. Tuhan kan cuma lahir sekali, mati sekali, bangkit sekali untuk kehidupan kita. Ini kan hanya momen perayaan saja, saudara. Ya, maka dari itu, saudara, ya, karena kasihnya sehingga dia boleh datang dalam kehidupan kita. Dia boleh menyelamatkan setiap kehidupan kita, ya. Dia harus lahir untuk kehidupan Bapak Ibu saya dan saudara. Dia harus mati untuk menebus kehidupan Bapak Ibu saya dan saudara, ya. Tuhan tahu bahwa kita ini manusia tidak dapat menyelamatkan diri sendiri, tapi karena kasihnya yang begitu besar dalam kehidupan kita sehingga dia menjelma menjadi manusia,
dia merasakan bagaimana menjadi manusia, ya, agar supaya kehidupan kita ini boleh ditebus, ya. Itu semua karena kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kita, ya. Khotbah Bapak Gembala beberapa waktu lalu, kalau tidak salah di Jumat Agung, ya. Everlasting love, saudara, ya. Bahwa Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Dan itulah alasan kenapa bayi Yesus lahir dalam kehidupan kita, ya. Itu adalah anugerah Allah. Jadi di momen Natal ini, ya, mari kita gunakan untuk hal-hal yang baik, untuk hal-hal yang berguna, saudara. Jangan kita menyia-nyiakan akan anugerah Allah, karya keselamatan yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Mari orang sambut Natal ini dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Terlebih, ya, mari orang sejenak merenungi dan orang bertanya kepada diri kita sendiri, ya. Apakah kehidupan kita ini sudah menjalani kehidupan yang benar di pandangan mata Tuhan? Ya, apakah kehidupan kita ini sudah berkenan dan atau sudah berlayak kepada Tuhan? Layakkah bayi Yesus itu lahir di dalam setiap kehidupan kita? Jadi kita review kembali setiap kehidupan kita. Kalau di tahun 2025 ini orang banyak salah, banyak pelanggaran di mata Tuhan, ya, mengakhiri tahun 2025 di dalam kita, ya, beberapa hari lagi orang akan menyambut Natal, ya. Mari orang rubah tong kehidupan, ya. Jangan sekali lagi jangan orang sia-siakan itu anugerah Allah dalam setiap kehidupan kita, ya, agar supaya kehidupan kita ini boleh merasakan akan karya keselamatan yang Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Ya, puji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang boleh kami bawakan, saudara. Ya, firman Tuhan yang sempurna, kami hamba sebagai hambanya yang masih kurang sempurna, tapi biarlah firman Tuhan yang sempurna itu menyempurnakan dalam kehidupan kita. Dan saat ini kita akan menyembah Tuhan di dalam roh dan